Ya, assalamualaikum halo semuanya. Selamat datang lagi di Ruang Developer. Kita lagi ada di playlist struktur data. Dan ini kita mulai pembahasannya dari struktur data single linked list. Khususnya kita mau coba ngebedah contoh codingan yang mengimplementasikan algoritma struktur data single linked list, teman-teman. Nah, ini perlu digarisbawahi contoh codingan ya. Ini cuma contoh aja. Yang perlu kalian perhatiin di sini bukan codingannya kayak gimana, tapi gimana cara algoritma step-stepnya seperti apa untuk operasi-operasi di struktur data linked list ini. Jadi harusnya setelah video ini kalian bisa coba bikin codingan kalian sendiri yang mengimplementasikan algoritma single linked list ini. Nah, ini codingan ini bisa jadi banyak kelemahannya. Jadi kalau kalian nemu gitu ya, silahkan kalian perbaiki, bahkan kalian bikin lebih efisien gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa bisa diklik tombol subscribe karena channel ini menuju 1000 subscriber, teman-teman. Oke, ini kita mulai. Mungkin yang atas ini include IOStream using namespace std, nggak usah dijelasin lagi karena harusnya udah sering dipakai ya untuk C++. Nah, ini kita mulai dari ini aja, struct node. Nah, struct node ini berarti dia akan mendefinisikan sebuah, gampangnya kita anggap sebagai tipe data baru, namanya node. Ini kalian bisa namain sendiri, teman-teman ya. Bisa kalian namain elemen atau node elemen gitu, terserah kalian. Nah, ini saya sendiri namanya node, dimana dia punya dua variabel, integer data dan pointer node untuk next. Jadi ini kalau saya representasikan kurang lebih yang mau saya buat kayak gini, teman-teman. Ini ada node ya. Dia ini menyimpan data yang dia tipenya ini adalah integer. Ini contoh aja, jadi kalian bisa bahkan untuk data ini kalian bisa buat struct-nya tersendiri, teman-teman ya. Misal kalian mau nyimpan data student yang dia itu punya atribut kayak name atau nomor absen gitu-gitu. Nah, kalian bisa bikin struct sendiri untuk student gitu. Nah, ini saya contohnya datanya cuma satu, integer aja gitu. Dan dia juga punya variabel next yang tipenya itu adalah not bintang. Not bintang ini apa maksudnya? Kalau ada bintang ini berarti dia adalah pointer, ya, pointer. Dan dia node bintang, berarti dia pointer yang menuju atau nunjuk ke node lain. Jadi ini dia sini kayak punya variabel yang nunjuk ke next ya, next pointer setelah node setelahnya gitu. Jadi kayak ginilah kalau direpresentasikan kurang lebihnya. Nah, selanjutnya kita di sini ada struct list. Nah, ini kita juga mendefinisikan tipe data baru ya, yang namanya list. Ini bisa kalian ubah jadi single linked list atau linked list, itu bebas. Ini saya ambilnya list aja. Nah, dia punya cuman satu variabel yaitu node bintang first. Nah, ini mirip sama yang tadi. Kalau tadi node bintang next, nah ini node bintang first. Sama, ini juga tipe datanya pointer, dia ngepointing atau nunjuk ke elemen yang tipe datanya node gitu. Dan dia untuk nandain first, maksudnya first apa ini? First elemen di single linked list itu. Jadi kalau misalkan digambarin kayak gini kurang lebih. Nah, ini dia nunjuk kemana? Nunjuk ke node pertama atau first ya. Nah, ini listnya ini. Ini kita belum tahu node-nya gitu ya. Oke, kita mulai masuk ke function, teman-teman. Nah, ini function pertama yang kita bahas adalah create empty. Nah, create empty ini dia minta parameter untuk pointer untuk list address-nya. Jadi dia minta parameter alamat dari list ini, address-nya gitu. Nah, yang dilakukan adalah kayak gini. List addr first. Nah, kalau ada tanda trip lebih besar ini atau kayak panah ini maksudnya adalah ini khusus untuk si variabel dengan punya tipe data pointer ya. Kalau pointer itu kan dia cuma menunjuk ya. Nah, ini misalnya sini ada list nih. Nah, pointer itu cuma nunjuk doang nih. List addr ini dia cuma nunjuk. Nah, gimana cara akses
elemen yang ditunjuk. Maksudnya gimana cara akses variabel dari elemen yang ditunjuk, yaitu pakai si ini tadi, panah. Dengan panah dia masuk ke sini, terus mengakses firstnya. Berarti dia mengakses first ini, pointernya, dan di-assign ke null pointer. Berarti ini kita pertama assign dia ke null dulu nih. Nah, ini rencananya nanti first ini dia bakal ngarah ke first node atau node pertama, tapi untuk ketika kita mulai bikin list kosong, kita mulai dia assign ke pertamanya 0 dulu, karena kan belum ada elemen apa-apa, belum ada node apa-apa di linked list itu ya. Jadi assign ke 0 dulu. Nah, sekarang di sini saya bikin function tambahan untuk ngecek apakah dia listnya udah created atau belum, dengan cara ngecek si list addr. List addr ini kan tadi dia alamat apa namanya ya, pointer yang nunjuk ke list linked listnya itu ya. Nah, ini dia bakal return true kalau dia nggak nunjuk apa-apa nih. Jadi dia null aja gitu. Alamat apa namanya, pointer ke linked listnya null. Oh iya, ini kalau untuk sini ini ada dua cara ya, makanya saya komen di sini. Saya lupa tadi bahasnya. Ini ada dua cara. Nah, untuk mengakses variabel dari elemen yang ditunjuk sama pointer. Ini bisa pakai ini panah, atau kalau kalian mau, kalian juga bisa mengakses ini nih pakai gini. Nah, bintang variable pointernya. Nah, begitu bintang variable pointer, kalian bakal masuk ke sini tadi. Nah, first. Nah, ini kita bakal masuk ke pointernya. Bakal ngakses ke variable pointernya yang nunjuk ke first. Kayak gitu. Nah, ini bisa dua cara, sama aja kan ya kayak yang tadi. Kalian bebas mau pilih yang mana. Oke. Selanjutnya di sini ada is empty. Nah, is empty yaitu tadi kita create empty kan, si first dari list addr ini, di-assign ke null pointer kan ya. Ini kan dia di-assign ke null. Nah, maka ngecek dia masih kosong atau enggak, jadi tinggal ngecek aja si firstnya ini, penunjuk ke node pertamanya, apakah dia masih menunjuk ke null atau dia udah nunjuk ke node pertama gitu, udah ada node yang ditunjuk sama dia. Nah, ini kayak tadi kita bisa akses dengan cara ini, atau bisa akses dengan cara dalam kurung bintang list addr gitu ya.